Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma nanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi, ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini. Apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran. Bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia
Ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya Pak, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini viral ya, heboh baru ini teman-teman ya. Hari ini Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka ya oleh Polda teman-teman Metro Jaya. Ini terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang selama ini mereka bongkar teman-teman ya. Ada 8 orang ya di kloter pertama yang diumumkan, kemudian kloter kedua ada 3 orang ya. Salah satunya adalah Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar teman-teman. Dan ini menarik ya untuk kita bahas. Kenapa? Karena memang belakangan ini ya, bukan belakangan ini, sudah semenjak Pak Jokowi menjadi presiden ya, hal ini juga terus digulirkan ya, terus menjadi perbincangan, terus menjadi berita yang semakin hari semakin hangat dan panas ya, baik di media sosial bahkan di TV nasional teman-teman. Jadi tentang ijazah palsu ini ya kian memanas ya, bahkan membelah setiap masyarakat teman-teman ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dan kalau kita melihat ya, lawannya Roy Suryo ini bukan orang kaleng-kaleng sebenarnya. Memang kita perlu apresiasi ya bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang orang yang betul-betul tangguh dan berani teman-teman ya, menghadapi Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini bukan orang sembarang teman-teman. Beliau ini adalah mantan presiden yang masih mempunyai power, yang masih mempunyai backingan, yang masih mempunyai kekuatan, bahkan pendukung-pendukung yang sangat banyak ya. Dan memang mental dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang sangat luar biasa. Kalau orang sembarang ya mana berani teman-teman melawan Pak Jokowi ya kan. Dan perlu kita apresiasi juga bagaimana Pak Jokowi selama ini akhirnya mungkin beliau sangat-sangat terganggu ya dengan apa yang Roy Suryo dan kawan ini lakukan, sehingga ia melaporkan mereka ke pihak berwenang teman-teman. Dan sebenarnya laporan ini sudah sangat lama ya, ini berbulan-bulan, akhirnya polisi menetapkan tersangka terhadap mereka. Sebenarnya ini adalah awal, kata Roy Suryo ya, dan malahan pernah Roy Suryo mengatakan kalaupun mereka masuk persidangan, teman-teman, di situ mereka akan membukanya secara detail ya. Ya, sebenarnya ini masuk ke sesi berikutnya sebenarnya ya. Karena kalau kita melihat di pengadilan nantilah masa pembuktian apakah benar ijazahnya palsu atau tidak ya. Itu adalah hakim yang menentukan nanti apakah Roy Suryo salah atau tidak ya. Kita juga masih menunggu ya. Semoga sidangnya dipercepat teman-teman ya, supaya kita melihat data-data yang sebenarnya. Sebenarnya masyarakat pun sangat simpel ya, mereka mendesak ya, seperti Pak Roy Suryo juga mengatakan bahwa mendesak agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke publik gitu ya. Namun Pak Jokowi pernah ya menyampaikan ijazahnya itu kepada relawannya teman-teman, yaitu waktu itu Projo ya. Dan sempat juga konferensi pers ya Projo ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian?